Shalom Tiberias. Shalom. Lebih dahsyat lagi ada Shalom Tiberias. Shalom. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu Raya di gereja yang kita kasihi, Gereja Tiberias Indonesia. Tidak terasa Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah berada di penghujung tahun 2024, kita telah masuk di bulan Desember. Sama-sama kita mau percaya, kita mau imani, kita ada sampai saat ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, itu semua karena kasih Tuhan yang begitu sempurna. Maka dari itu mari bersama-sama di pagi yang berbahagia ini. Terlebih dahulu sebagai bentuk ucapan syukur kita mau datang menyembah, kita mau berikan hati kita yang seutuhnya untuk datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau tundukkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah terjadi di sepanjang hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Sehingga kami dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Sungguh kami percaya Bapa, saat kami datang memuji dan menyembah Tuhan, ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera yang baru yang telah Tuhan sediakan di dalam hidup kami. Dan kami mau bersepakat hati ya Roh Kudus, saat kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan, tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kami percaya kami pulang bawa pengharapan yang baru dari tempat ini ya Bapa. Di tempat-Mu yang kudus kami berdoa mengucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan berikan hikmat, marifat, kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa, dan ekstra mukjizat. Juga kami mau berdoa untuk setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan di tempat ini, maupun yang beribadah melalui via live streaming. Tuhan Yesus berkati senantiasa ya Bapa. Terus kami bangkitkan iman kami ya Roh Kudus. Setiap yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, setiap yang terikat Tuhan pasti lepaskan, dan setiap yang berbeban berat Tuhan pasti berikan kelegaan. Kami taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, sebab kami tahu masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi ada campur tangan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Di pagi yang berbahagia ini ya Roh Kudus, terlebih dahulu kami mau datang menyembah, kami mau bawa ucapan syukur setiap kami mau pandang indah kekudusan Tuhan. Dan kami mau berikan hati kami yang seutuhnya, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terimalah sembah kami, inilah hati kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap datang menyembah bersama-sama kita boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama di pagi hari ini, terlebih dahulu kita datang menyembah. Kita mau berikan hati kita yang seutuhnya untuk datang menyembah Tuhan. Sebab Kaulah yang layak disembah ya Bapa. Kaulah satu-satunya Allah yang layak kami sembah ya Roh Kudus. Besar dan ajaib karya-Mu ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib karya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebab besar dan ajaib karya Tuhan. Ajaiblah karyamu, adil dan benar selalu jalanmu ya Roh Kudus. Benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa. Mulia namamu. Kembali bersama-sama dengan segenap hatimu nyatakan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa. Mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa. Kami mau datang sujud menyembah-Mu ya Bapa, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Tiberias. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sambil terus angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, nyatakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Mari bersama-sama sambil bangkit berdiri kita mau bersungguh lagi menyembah nama Tuhan. Terus kami mau datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan, sebab Kaulah Allah yang kudus, Engkaulah Allah yang mulia ya Bapa. Sebab Kau Allah yang kudus, oh layak disembah. Layaklah segala bangsa
mengucap syukur ya Roh Kudus. Sebab kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Inilah sembah dan pujian dari dasar hati kami ya Roh Kudus. Sebab kami mau bersepakat hati, kami mau mengucap janji. Di sepanjang hidup kami, mulut kami tahan hentinya mengucap syukur ya Bapa. Di sepanjang hidup kami, mulut kami tahan hentinya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk karya keselamatan bagi setiap kami ya Roh Kudus. Terus kami mau datang menyembah di hadapan tahta suci-Mu ya Bapa. Mari terus angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Berikan hatimu yang seutuhnya, berikan hatimu yang sepenuhnya untuk datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. The Lord, we give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory in Christ. The Lord, terus angkat tangan tinggi di hadapan. We give you all. We give you all the glory. We give you all the glory in Christ. The Lord, terus nyatakan satu
terpujilah namamu ya Tuhan, kekal sampai selama-lama. Kami mau tabiskan ibadah ini Roh Kudus dari awal, pertengahan kepada akhirnya bagi satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saya memuji nama Tuhan dengan sukacita, kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Boleh coba kiri kanan depan belakangmu, saudara, berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Sebab hari ini kita tahu bahwa yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorai. Angkat suaramu yang di rumah. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Katakan sama-sama, ku tak pandang dari gereja
kita, amin. Angkat tanganmu yang siap terima berkat, angkat tanganmu saudara. Bersukacitalah, sebab dia berkuasa dalam pujian kita. Oleh darah anak domba, lewat kesaksian yang Tuhan berikan lewat berkatnya, kami katakan dengan iman pagi hari ini Tuhan Yesus, iblis dikalahkan, dihancurkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darah anak, lebih dahsyat lagi yang di rumah, jangan kalah, katakan sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Tuhan berikan kesaksian yang baru bagi jemaatmu Tiberias. Aku percaya Tuhan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kembali katakan, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Semakin dekat suami istri atau keluarga dengan Tuhan, maka suami istri itu akan semakin erat, semakin dekat. Karena Tuhan yang menciptakan perkawinan ini. Karena Tuhan yang menyatukan dua orang ini. Kalau masing-masing suami atau istri dekat dengan Tuhan, keduanya akan semakin erat. Untuk erat dengan Allah atau intim dengan Allah, nah otomatis harus ada persekutuan yang khusus ya dengan Tuhan ya. Ada mesbah keluarga juga, persekutuan pribadi, dan kemudian penuh dengan ketaatan dan takut akan Tuhan. Untuk membentuk keluarga damai adalah kita pupuk hubungan atau relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan yang erat. Kita pupuk hubungan dengan pasangan kita dan anggota keluarga lainnya. Memupuk relasi dengan pasangan antara suami dan istri, yang harus dilakukan adalah selalu dalam kasih mula-mula. Dengan kata lain ya selalu sayang-sayangan, cinta yang membara. Kita itu harus dipupuk dan harus membara terus. Kemudian rela berkorban ya, korban waktu, korban tenaga ya, korban perasaan juga. Mendahulukan kepentingan pasangan kita, kebersamaan bersama keluarga, mertua, ipar, adik kakak. Jadi kita membangun kebersamaan dengan keluarga besar ya. Kita punya karakter yang baik dan kemudian penuh dengan kebijakan. Dan kemudian juga kerja keras, artinya tidak malas. Jadi untuk membangun keluarga yang damai, kita berlakukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam keluarga. Jadi kita selalu berdoa untuk mencegah hal-hal yang tidak baik yang merusak. Juga firman Tuhan itu berfungsi untuk menjaga hati kita dan langkah kita. Betapa kita harus berlakukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam rumah tangga. Dalam membentuk keluarga yang damai adalah kita hindari pertengkaran yang ringan sampai hebat. Kalau masing-masing suami atau istri dekat dengan Tuhan, keduanya akan semakin erat. Tuhan Yesus berkati dan lindungi acara prenatal Gereja Tiberias Sabtu 7 Desember 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Agar berjalan lancar, pasukan malaikat menjaga dan mengawalnya. Siapapun yang pernah merayakan Natal bersama Gereja Tiberias, Tuhan gerakan untuk datang kembali
pada saat acara Natal beri cuaca yang baik dan tidak hujan. Doa kami agar yang hadir suatu lautan manusia di Stadion Utama penuh kemuliaan dengan sinar nyala lilin Natal dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romawi kedua, perayaan Natal Tiberias, Sabtu 7 Desember 2024. Yang pertama, kesaksian Pendeta Dr. Yesaya Pariaji untuk merayakan Natal di Stadion Utama mulai Desember tahun 2000. Maka bersama ini kami mengundang Anda sekalian dan keluarga, mari bersama-sama merayakan Natal dan menyambut Mesias, Juru Selamat manusia yang lahir di Bethlehem, Raja segala raja yang permulaannya sejak purbakala. Sejak dahulu yang berkata, Akulah Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang empunya kerajaan sorga. Yang kedua, kita merayakan Natal untuk menyambut Raja segala raja dengan minyak dan anggur. Gereja Tiberias diberi perintah untuk menghadap Raja segala raja, Mesias yang lahir di Bethlehem. Dalam Mika 5 ayat 1 dan juga sampai dengan ayat yang keempat A. Maka diperlukan ribuan kali kuasa perjamuan kudus dan puluhan ribu minyak urapan. Mika 6 ayat 6 hingga 7. Dengan kuasa minyak dan anggur kita dipuaskan secara jasmani. Tidak kelaparan, tidak resesi, bebas dari hutang-hutang, tidak kekurangan, diberkati segala usaha dan pekerjaan kita, serta menang atas segala sakit penyakit. Dengan kuasa minyak dan anggur, kita diberkati secara rohani, kita dikenyangkan, dimuliakan, dan diselamatkan untuk pesta bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Yang ketiga, kesaksian dari para jemaat yang merayakan Natal di Stadion Utama. Banyak jemaat yang bersaksi bahwa mereka merekam acara perayaan Natal Tiberias di Stadion Utama bertahun-tahun yang lalu. Mereka merekam, ada yang melihat para malaikat, ada yang melihat burung merpati berterbangan, ada yang melihat salib di langit, ada yang melihat sinar terang dari langit, dan banyak jemaat yang sembuh, bebas hutang-hutang, mendapat keturunan, dan doa-doanya di acara Natal akhirnya dijawab oleh Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, dalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah saudara bagi kebaikan Tuhan, pesan Tuhan yang tersampaikan buat setiap kita jemaat Tiberias yang beribadah pada pagi hari ini. Haleluya. Dan sama-sama saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita saksikan video berikut saudara untuk mengenang 1 Desember, hari kelahiran Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, pendiri dan juga Gembala Sidang Gereja Tiberias. Pendiri dan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus sampai akhir. Beliau telah meninggalkan kasih dan teladan yang baik bagi seluruh jemaat, keluarga, dan bagi banyak orang. Selamat menyaksikan. Hapus dosaku, Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Untuk nyambut second coming harus ada minyak anggur. Lagi-lagi untuk nyambut second coming Anda harus ada minyak anggur.
yang selamat bangkit dari kiamat, hidup kekal dan terima tubuhnya darahnya. Agar siapapun Anda yang hadir di doa saya, Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, keluarga kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Sempurnakan hidup kami. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat kemurahan Tuhan Yesus buat gereja kita, saudara. Haleluya. Beliau mengingatkan kita semua untuk hidup dalam kekudusan dan selalu menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kita semua menjadi warga sorga dan siap sedia menyambut kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih Bapak Gembala, kami akan terus mengingat dan mengenangmu sampai kapanpun. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan yang terus terjadi buat gereja kita Tiberia, saudara. Haleluya. Kita boleh sama-sama mengucap syukur. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia Tuhan, Engkau mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia. Boleh angkat kedua tanganmu, saudara, sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Oh, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kau mulia, Kau ku sembah. Hati kami berserah Tuhan untuk mengasihi-Mu selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau mulia, Engkau layak Tuhan Yesus, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari jemaat Tuhan sama-sama kata, sebab Engkau mulia dan layak, Engkau duduk bertahta Tuhan. Di sorga bagi kami Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau memerintah, Engkau mengorbankan yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami katakan dengan percaya, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta
kemuliaan, tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Kami ada sebagaimana kami ada. Engkau agung, Engkau mulia, Engkau indah, Engkau luar biasa. Kau layak disembah di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami datang beribadah kembali kepadamu. Kami raih firman Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan di dalam hidup orang-orang percaya. Lebih lagi kami datang mengimani firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami dengar dan lihat pada hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari yang jahat, yang gagal berhasil kepada yang kekurangan. Tuhan berkati limpah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami orang percaya. Maka kami siapkan hati kami diberkati firman Tuhan. Darah Yesus menyucikan, menguduskan. Darah Yesus menyembuhkan, mengampuni, bahkan menyelamatkan kami. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur, iman, percaya, bersama-sama kita sambut firman Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari yang indah ini. Dari mimbar ini kembali kami menyambut Saudara Bapak Ibu yang beribadah pada Tuhan Yesus. Di pagi hari ini sesi yang pertama bersama Gereja Tiberias Indonesia. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan, baik dalam penyertaan Tuhan. Siapa yang bersyukur masuk bulan yang baru? Puji Tuhan. Siapa yang percaya pulang dari beribadah ada berkat-berkat Tuhan yang baru? Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kalau tidak keberatan sekali lagi boleh kasih salam kanan kiri depan belakang saudara. Berikan senyum, katakan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati saudara dan saya. Dan bersyukur hari ini kita boleh masuk di bulan yang baru, di minggu yang baru. Ada pengharapan yang baru dan ada berkat Tuhan yang baru. Ada rencana Tuhan yang digenapi dalam hidup saudara dan saya, mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara meresponi kasih Tuhan, ya meresponi kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya saudara dan saya kita sudah sampai di penghujung tahun, ya saudara, di bulan yang terakhir, di bulan ke-12 di tahun 2024 ini. Saudara dan saya, firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa mengucap syukur. Ya, saudara, karena mengucap syukur akan menguatkan saudara dan saya. Mengucap syukur akan membawa saudara dan saya setiap hari hidup di dalam pengharapan. Ya, saudara, kita melewati ada banyak sekali, saya percaya saudara Bapak Ibu, ada banyak sekali yang kita lewati sepanjang 2024. Ya, saudara, baik itu juga berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pelajaran hidup, pengalaman di dalam hidup saudara dan saya yang menjadikan kita satu pribadi hari ini, semua karena kasih Tuhan. Amin. Siapa yang percaya hidup kita karena kasih Tuhan? Haleluya. Ya, itu sebabnya saudara dan saya pagi ini kita akan belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat yaitu satu berkat firman Tuhan yang mengingatkan kita, ya mengingatkan saudara dan saya untuk kita selalu yaitu menatap ke depan. Ya saudara, untuk selalu kita bersikap yaitu fokus ke depan, untuk memandang ke depan. Ya, kenapa saudara Bapak Ibu? Karena mahkota kehidupan, kemuliaan kekal disediakan di depan saudara dan saya. Katakan amin. Ya, ikut Yesus sekali untuk selama-lamanya. Ya, kita tidak mundur, kita tidak kembali ke masa lalu. Saudara dan saya terus berjalan ke depan. Amin. Siapa yang mau berjalan terus bersama dengan Tuhan Yesus ke depan? Haleluya. Itu sebabnya hari ini saya akan berbicara tentang jangan menoleh ke belakang. Kalau saudara dan saya kita punya iman, terus maju bersama dengan Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Ada satu peristiwa yang saudara, saya percaya saudara mungkin pernah mendengar atau saudara sudah familiar. Kita buka bersama-sama Kejadian pasal 19. Kita lihat perjanjian lama, Kejadian pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-23 sampai 26. Kita perhatikan bersama-sama. Saya akan bacakan 23 sampai 25, nanti 26 kita akan baca bersama-sama. Puji Tuhan. Saudara yang bawa Alkitab silakan siapkan Alkitabnya. Yang mau mencatat firman Tuhan silakan siapkan catatannya. Yang sudah di sana sama-sama bilang, aku pasti diberkati.
Amin. Demikianlah bunyi ayatnya yang ke-23. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan, 24, menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit. 25, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. 26, sama-sama kita baca, 1, 2, iya. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Haleluya. Sejauh ini kita membaca firman Tuhan, diberkatilah orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Karena hidupnya pasti berbahagia. Katakan amin. Ya saudara, orang di dalam Tuhan, Tuhan janji ada berkat kebahagiaan dalam hidup. Hidup saudara dan saya di bumi diberkati seperti di sorga. Ya saudara, tapi pagi ini saudara dan saya kita diingatkan dengan satu peristiwa ini saudara, Bapak Ibu. Saudara pasti sudah sering mendengar atau pernah mendengar familiar tentang cerita Lot dan keluarganya. Ya saudara, Lot dan keluarganya adalah yaitu umat Tuhan. Ya, orang yang menyembah Allah yang hidup. Ya, mereka tinggal di satu daerah, satu kota, saudara, Sodom dan Gomora. Kita tahu, ya saudara, ini bahkan cerita sekolah minggu. Tapi ternyata saudara, tidak semua bagian dari keluarganya Lot yang benar-benar percaya kepada Allah yang hidup. Dan hari ini kita belajar melalui peristiwa istrinya Lot, ya saudara. Jadi Lot di keluarganya ini saudara, yang disebut saudara, yang dikenal, yang diketahui oleh orang Kristen, hanya Lot saudara. Sebagai kepala rumah tangga, ya saudara, istrinya tidak disebut namanya, anak-anaknya ada 2 juga tidak disebut namanya. Ada yang tahu istri Lot siapa namanya? Nyonya Lot. Ini sebenarnya udah lama sekali nih sebenarnya sudah. Ya. Tapi ternyata waktu saya tanya sekarang ya masih ada yang belum bisa jawab juga. Nggak apa-apa. Karena memang jangankan saudara, saya aja gemes. Iya saudara, siapa ya? Memang nggak ditulis saudara Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saudara, yang diperingatkan, yang beritahu kepada saudara dan saya bahwa tentang perbuatannya, tentang peristiwa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Saudara, fakta mengatakan bahwa ya saudara, tangannya istrinya Lot, tangan kedua anaknya Lot itu sudah digandeng, sudah dibawa malaikat. Ya saudara, saya sampaikan beberapa fakta menarik tentang istri Lot, boleh ditampilkan. Ya saudara, istri Lot yang pertama tidak ditulis identitasnya atau namanya tidak disebut. Ya saudara, di Alkitab. Yang kedua, ya menoleh ke belakang. Ya kita tahu saudara, tadi Alkitab sudah menulis ya saudara, bahwa dia menoleh ke belakang dan akhirnya dia menerima dampak dari ya ketidaktaatannya meski sudah diperingatkan untuk tidak menoleh ke belakang. Peristiwa ini adalah satu peringatan yang dipakai oleh Tuhan Yesus ya saudara, untuk mengingatkan saudara dan saya agar kita tidak terkait dengan saudara perkara duniawi atau dengan dosa masa lalu. Lukas 17 ayat 32. Ya saudara, di sana Tuhan Yesus mengajar saudara dan saya ya bahwa ya suatu hari kedatangan anak manusia tidak ada yang tahu. Ya sudah, ada 2 orang di ladang, 1 terangkat, 1 tidak. Ada 2 orang di satu tempat tidur, 1 terangkat, 1 tidak. Ada 2 orang ya sudah sedang bersama-sama, ya sedang duduk bersama, 1 terangkat, 1 tidak. Kalau ada 2 orang di atas peranginan, ya sudah, kalau rumah-rumah di Yerusalem itu saudara biasanya rumahnya pada umumnya gentengnya bukan segitiga. Ya saudara, jadi atapnya itu biasanya kotak ya seperti dak gitu saudara. Ya kalau ada orang di atas peranginan janganlah ia kembali ke bawah. Ngapain? Biasanya orang kembali ke bawah lihat hartanya. Ya saudara, lihat apa yang ada di bawah, apa yang dia punya. Kalau sudah ada di atas jangan melihat ke bawah. Tuhan Yesus mengatakan, mengingatkan kepada saudara dan saya, ingatlah akan istri Lot. Semua bilang sama-sama dengan saya, ingat akan istri Lot. Ya, ingatlah akan istri Lot. Sekali lagi, karena melalui kejadian itu, ya saudara, saudara dan saya kita disadarkan bahwa ketika saudara dan saya hari ini bersama dengan Tuhan, tidak ada jalan mundur. Tidak ada jalan kembali ke masa lalu. Saudara dan saya harus maju ke depan bersama dengan Tuhan. Tuhan janjikan saudara dan saya kemuliaan kekal. Saudara dan saya terima mahkota kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Pesta di sorga, berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin.
Ya saudara, fakta yang berikut dikatakan saudara bahwa jadi tiang garam diyakini oleh tradisi orang Ibrani karena lokasi istri Lot menjadi tiang garam peristiwa tersebut saudara adalah sekitar Laut Mati. Di sana ditemukan yaitu beberapa formasi buat batuan garam yang diyakini sebagai simbol peristiwa tersebut. Ya, saudara, jadi sekitar Laut Mati, jadi banyak kandungan garamnya di sana. Ya, makanya menjadi tiang garam. Ya, garam itu karena di sana yaitu tadi saudara banyak kandungan garam. Tiang itu maksudnya seperti patung gitu saudara ya. Artinya dampak daripada ketidaktaatan istri Lot. Nah, kita belajar saudara sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebenar-benarnya mereka sudah disertai. Mereka sudah digandeng oleh malaikat. Saya berdoa saudara dan saya suatu hari tanganmu tanganku digandeng malaikat. Amin. Dijemput Tuhan Yesus, saudara dan saya kita terbang ke sorga. Amin saudara. Itu sebabnya sekali lagi pandang ke depan, jangan menoleh ke belakang. Ya, sama-sama bilang sama saya, jangan menoleh ke belakang. Ya, saya mempelajari saudara Bapak Ibu, ya tentang ayat ini saya pikir-pikir, saya pelajari dari beberapa sumber. Kenapa? Ya, apa yang membuat istrinya Lot ini kok bisa noleh ke belakang? Seharusnya dia sudah happy, harusnya dia sudah sukacita. Ya, sudah sampai di Zoar. Ya, tadi ayatnya yang pertama di ayat ke-23, ya ketika Lot tiba di Zoar. Zoar itu adalah satu kota lain ya di mana mereka berlindung, saudara. Mereka diselamatkan keluar dari Sodom dan Gomora. Dan ketika saya menemukan, ya saudara, satu ayat yang tadi kita sudah baca di ayat 26, ya istri Lot berjalan mengikutnya, sudah ikut, menoleh ke belakang lalu jadi tiang garam. Kalimat menoleh ke belakang di ayat 26 dalam terjemahan yang lain saudara, ternyata dia menoleh ke belakang itu dengan penuh harapan. Ya, dengan penuh harapan, ya mungkin di belakang itu masih bisa diselamatkan atau dia mungkin masih bisa kembali ke belakang itu, ke masa lalunya atau apa yang ditinggalkannya, entah itu rumahnya atau hartanya atau mungkin teman-temannya. Ya, saudara, dia masih sangat-sangat berpikir, masih sangat ingin. Ya, ini adalah, mohon maaf saudara, firman Tuhan katakan ini adalah satu kebodohan. Ya, dalam terjemahan New English Translation, ya, saudara dikatakan di sana saudara, but Lot's wife looked back longingly and was turned into a pillar of salt. Ya, longingly, kata longingly di sana itu artinya sangat-sangat ingin. Ya saudara, longingly, benar-benar mau, benar-benar pingin gitu saudara. Untuk kembali ke sana, makanya dia sampai menoleh ke belakang. Karena apa? Hatinya tidak bersama dengan Tuhan. Ya, hatinya ada di belakang, hatinya ada di perkara-perkara duniawi, hatinya ada di bukan hal-hal yang kebenaran saudara, bukan yang mendatangkan keselamatan. Ya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, kalau saudara ingat mungkin minggu lalu saya menyampaikan juga yaitu firman Tuhan, berkat firman Tuhan tentang perkara hati. Ya, hati itu menginisiasi semua yaitu yang dilakukan oleh manusia. Apa yang ada di hatimu hari ini, ya itulah yang akan terjadi di masa depanmu. Kalau hari ini hatimu baik, hatimu tulus benar di hadapan Tuhan, hatimu berkenan di hadapan Tuhan, maka masa depanmu pasti Tuhan jamin. Keluargamu pasti Tuhan pelihara, keluargaku, pekerjaanku pasti diberkati Tuhan. Naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor, berhasil. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhanlah yang memberhasilkan hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya tergantung hati saudara dan saya. Ya, hatinya istrinya Lot ini yang gak disebut namanya, ya saudara, ya banyak orang yang bilang namanya Mince, mungkin Pak Pendeta. Ya, orang bisa ya menafsirkan apa saja ya saudara Bapak Ibu ya. Ya, orang juga bisa berpikir ya wah berarti kalau begitu ya banyak tafsiran saudara Bapak Ibu. Tapi Alkitab mengingatkan saudara dan saya sekali lagi, ya jangan menoleh ke belakang. Kita akan belajar pagi ini mengapa kita diingatkan untuk tidak menoleh ke belakang. Yang pertama, saudara dan saya kita diingatkan karena menoleh ke belakang, satu gambaran ketertarikan hati manusia pada perkara duniawi atau dosa masa lalu, ya atau kehidupan masa lalu. Ya, saudara dan saya hari ini ya kita ada sebagaimana kita ada, kita sampai di penghujung tahun 2024. Saudara dan saya jangan ingat-ingat dosa masa lalu.
Ya saudara, karena saudara dan saya hari ini kita ada di tempat ini, kita bersyukur karena pertolongan Tuhan. Katakan amin. Jangan ingat-ingat lagi perkara-perkara masa lalu, perkara-perkara duniawi apalagi saudara. Karena perkara duniawi akan membinasakan. Tapi ketika saudara dan saya, hatimu hatiku terpaut kepada kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya minta apa? Tuhan pasti kabulkan. Saudara doa minta sama Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Untuk janji Tuhan, kebaikan Tuhan. Yuk kita lihat Matius 6 ayat 21, lalu kita lompat ke ayatnya yang ke-24. Matius pasal 6 ayat 21, lalu habis itu kita lihat ke ayatnya yang ke-24. Ya, sama-sama kita perhatikan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini kecenderungan manusia. Seperti itu saudara Bapak Ibu. Di mana ada perkara-perkara, yaitu saudara, karirnya ada, hartanya ada, ya pekerjaannya ada, kehidupannya ada. Biasanya hati manusia ada di sana juga. Apa yang Tuhan katakan, ya saudara, bukan berarti saudara tidak boleh fokus atau tidak boleh menjalankan apa yang ada padamu dari Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, jangan berikan hatimu kepada hartamu. Jangan berikan hatimu kepada pekerjaanmu, karirmu, semua itu perkara-perkara kelihatan. Alkitab katakan minggu lalu saudara saya sampaikan, jangan perhatikan perkara-perkara yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, yang tak kelihatan itu akan membawa saudara dan saya pada kekekalan, kemuliaan kekal di dalam kerajaan sorga. Gak ada manusia datang ke dunia saudara, lahir lalu langsung bawa baby Benz gitu, gak ada saudara. Ya langsung bawa Mercy, pas mama ini kunci Mercy gitu saudara. Gak ada saudara. Ya kalau ada yang begitu, mamanya sukacita sekali pasti saudara ya. Luar biasa anakku, ya saudara. Mamanya pasti, aku pingin melahirkan lagi, wah gitu saudara. Ya anaknya 2, anaknya 3, 4, masing-masing bawa kunci mobil satu-satu. Enggak saudara. Ya saudara, ketika kita lahir ke dunia, kita tidak membawa apa-apa. Suatu hari kita pun kembali pulang ke rumah Bapa di sorga, kita tidak membawa apa-apa. Amin. Hanya iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya saudara dan saya kita diingatkan. Ya sekali lagi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harusnya saudara dan saya, kita serahkan harta kita kepada Tuhan, hidup kita serahkan pada Tuhan, pekerjaan, karir kita, keluarga kita, masa depan kita serahkan pada Tuhan. Hatimu melekat kepada Tuhan, maka Tuhan beri damai sejahtera. Tuhan beri kekuatan, ketenangan. Tuhan beri kelegaan dalam hidup saudara dan saya. Kita menutup tahun 2024 dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Lupakan yang lalu, ya saudara, sepanjang 2024, ya 11 bulan yang ke belakang, ya saudara, saudara dan saya kita fokus ke depan. Ayat yang ke-26, ya 24 maksud saya, maaf saudara, 24 dikatakan saudara, tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan, karena jika demikian ia akan benci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita tidak bisa berdiri dua kaki saudara, kepada Tuhan dan juga kepada perkara-perkara duniawi. Ya, karena waktunya sudah semakin singkat. Saudara dan saya harus berjuang bersungguh-sungguh, berusaha untuk saudara dan saya kita meraih kemuliaan kekal di dalam kerajaan sorga. Amin. Ya, minggu lalu saya sampaikan saudara bahwa kemuliaan kekal kita harus perjuangkan, kita harus bersama-sama berusaha untuk cari sorga bersama-sama, keluargamu, keluargaku. Setiap hari hati kita harus bertobat, katakan amin. Ya, apalagi ya saudara, saudara dan saya setiap hari dalam rumah tangga keluarga harus diusahakan. Husband and wife, you have to work it out. Saudara dan saya, suami dan istri, keluarga kita harus bersama-sama berusaha, berjuang untuk pandang ke depan, untuk cari sorga dan kebenarannya. Mendiang Pendeta Pariaji, ya saudara, gembala sidang saudara dan saya selalu menyampaikan dalam pelayanan beliau semasa hidup, mari kita cari Tuhan, mari kita cari sorga, mari saudara dan saya cari kebenaran firman Tuhan. Dan semua saudara dan saya kita akan melihat, kalau kita hidup cari sorga tidak duniawi, saudara dan saya, Tuhan pasti sediakan dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang percaya bilang amin. Siapa yang percaya segala kebutuhan keperluannya dalam Tuhan disediakan Tuhan, katakan amin. Mari kita cari sorga. Amin. Mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan setiap hari. Mari saudara dan saya tahu saudara Bapak Ibu, hidup adalah proses.
Ya saudara, bahwa tidak, yang nggak ada yang jadi langsung satu kali 24 jam, langsung sehari 2 hari. Tapi saudara dan saya di dalam waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, mari kita pandang ke depan. Amin. Mari saudara dan saya tinggalkan, ya saudara, tinggalkan semua yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkan yang membuat saudara dan saya jauh dari Tuhan. Tinggalkan semua perkara-perkara yang membuat saudara dan saya jadi nggak dekat kepada Tuhan. Ya saudara, pandang ke depan, cari sorga selama masih ada waktu. Amin. Ya saudara. Dan hari ini tanggal 1 Desember saya teringat saudara Bapak Ibu, Gembala Sidang kita mendiang Pendeta Yesaya Pariaji berulang tahun. 1 Desember hari ini saudara, mengucap syukur buat kasih Tuhan. Amin. Hari ini saudara dan saya kita ada sebagaimana kita ada karena kasih dan kebaikan Tuhan. Beliau pernah cerita, ya saudara, beliau suatu hari ya diizinkan Tuhan berkenan untuk membawa roh beliau ya saudara untuk naik melihat tingkap-tingkap kerajaan sorga. Ya diperlihatkan ya saudara, ruangan Maha Kudus Tuhan janji. Jemaat Tiberias, lautan manusia, pesta kekal di sorga. Berjubahkan kekudusan, yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan sekejap mata, sepersekian detik, tiba-tiba beliau dipindah, rohnya pindah gitu saudara. Lalu ketemu sama temannya beliau, temannya mendiang Pendeta Pariaji saudara, di Taman Eden. Ya saudara, teman beliau ini saudara adalah dulu waktu teman bisnis sebelum Pendeta Pariaji, mendiang Pendeta Pariaji menjadi hamba Tuhan. Ya saudara, menjadi pelayan Tuhan. Jadi ada satu bapak namanya Pak Gaul saudara, ini selalu disampaikan sama Pak Pariaji dulu saudara. Pak Gaul ini saudara, dia menyesal. Ya saudara, ada di Taman Eden dan dia melihat ya saudara bahwa you enak Pariaji, ya ini ceritanya beliau saudara ya. Ya you enak, you pesta tuh ada di sana, ya saya di sini, ya di Taman Eden saudara Bapak Ibu, dan terlihat sangat maaf ya saudara, nggak awet muda gitu saudara, ya dan kejadian itu sangat cepat sekali peristiwa dan mengingatkan kepada saudara dan saya kita harus berjuang, keluargamu keluargaku, kita harus punya iman, saudara dan saya pesta di kerajaan sorga, amin, pesta di ruangan Maha Kudus, katakan amin. Ya saudara, setiap hari saudara dan saya ya kita diingatkan, ini yang menjadi motivasi bagi saudara dan saya supaya kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan. Ya, meskipun saudara mungkin hari ini Pak, tapi saya masih muda, saya mau berkarir, sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Terlebih dahulu, kalau kau cari Tuhan lebih dulu, rupa-rupa keperluanmu, karirmu, pekerjaanmu, kau dapat promosi, dapat beasiswa, diberkati berhasil, masa depanmu dijamin Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Mengapa kita diingatkan untuk tidak menoleh ke belakang? Karena menoleh ke belakang saudara, itu menghalangi fokus kita, pandangan kita pada janji dan rencana Tuhan yang ajaib. Siapa yang percaya jalan Tuhan ajaib? Siapa yang percaya rencana Tuhan indah? Katakan amin. Ya saudara, saudara dan saya kita adalah orang-orang percaya pada pagi hari ini. Kita percaya di tempat ini, bahkan hari ini sampai selama-lamanya janji Tuhan digenapi bagi kita. Amin. Rencana Tuhan itu baik untuk saudara dan saya. Rencana Tuhan indah bagi saudara dan saya. Ya, Tuhan mau saudara dan saya kita terus ya mendekat kepada Tuhan, terus berharap bergantung kepada Tuhan. Melalui kadang-kadang Tuhan izinkan tantangan masalah. Ya, melalui kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan-persoalan. Tapi jangan biarkan persoalan akhirnya jadi membuat hatimu sampai sakit hati, sampai kecewa berlarut-larut, sampai marah berlebihan. Ya saudara, sampai kita tolak dalam nama Yesus, apalagi sampai akar pahit saudara. Akar pahit itu menghalangi berkat Tuhan. Bahkan mohon maaf saudara, akar pahit itu jadi dosa. Dan kita tahu saudara, upah dosa adalah maut. Ya, apa yang firman Tuhan hari ini ingatkan kepada saudara dan saya? Filipi pasalnya yang ketiga, 13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, ini kata Rasul Paulus, karena Paulus yang menulis surat Filipi ini saudara. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Saudara dan saya, hari ini kita mendengar kabar baik. Kita di tempat ini ada, hari ini saudara dan saya, kita menerima panggilan kerajaan Allah. Amin. Siapa yang bersyukur hari ini mendengar kabar baik?
Haleluya. Saudara dan saya, kita mendengar engkau dan aku dipanggil. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab, ya, ya. Amin. Jawab, ya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ini Injil kebenaran membawa saudara dan saya pada keselamatan. Kalau engkau dengar panggilannya, jangan keraskan hatimu. Ya, buka hati saudara dan saya. Jangan keraskan hati kita. Kalau engkau mendengar ya firman kasih kebenaran yaitu yang ada dalam hidup saudara dan saya pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu, datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Karena apa saudara? Keras hati ya saudara, bahkan yang namanya keras hati karena kecewa, karena marah, itu menghalangi janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Menghalangi ya saudara, rencana Tuhan yang indah di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sudah siapkan rencana yang indah, tapi maaf Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang orang, kapan ya Tuhan? Maaf Tuhan, kapan Tuhan? Lama banget Tuhan jawabannya, tanpa kita sadari, mohon maaf, ada di bagian-bagian tertentu, ada di konteks-konteks hati kita yang tertentu, hati kita mungkin masih keras, hati kita mungkin masih belum rendah hati di hadapan Tuhan. Sebenarnya, the answer is on the way. Jawaban dari doa saudara dan saya itu sebenarnya lagi on the way, lagi dalam perjalanan untuk saudara dan saya. Tapi kadang-kadang sebagai orang Kristen, hati kita suka keras, hati kita suka, jadi jawabannya ya tersendat jadinya. Gimana? Ya saudara, oleh apa? Oleh hati yang keras tadi, oleh amarah mungkin, oleh kekecewaan mungkin, oleh kesedihan mungkin, oleh sakit hati yang berkepanjangan mungkin. Itu sebabnya saudara dan saya kita dipanggil untuk kita hidup dalam pertobatan dan kita dalam kasih Tuhan. Saudara dan saya diampuni, kita pun harus mengampuni. Amin saudara Bapak Ibu. Karena pengampunan, ya saudara, saya mau sampaikan sama saudara Bapak Ibu, akan membuat janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Pengampunan akan membawa saudara dan saya pada rencana Tuhan yang indah. Amin. Ya saudara, saya catat di sini Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kecewa, luka dan sakit hati mencuri fokus kita, mencuri damai sejahtera saudara dan saya dari rencana Tuhan yang indah, yaitu janji mengenai rancangan berkat dan damai sejahtera untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Siapa yang percaya masa depannya dalam Tuhan penuh harapan? Amin. Masa depan saudara dan saya dipegang oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara, jadi hari ini tergantung respon saudara dan saya, tergantung sikap kita. Ya saudara, menyikapi, meresponi kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini percaya penuh, ya saudara, tinggalkan khawatir, tinggalkan cemas, tinggalkan semua masa lalu itu, tinggalkan semua pelanggaran itu, dan sungguh-sungguh mau berjalan ya bersama dengan Tuhan, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk saudara dan saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya saya percaya saudara Bapak Ibu Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, kita keluar daripada perasaan-perasaan yang tidak mengenakan itu saudara. Kita keluar, lepas ya dari segala keterikatan masa lalu, keterikatan sakit hati, kecewa, karena semuanya akan merugikan diri kita sendiri. Iya saudara, ujung-ujungnya akan merugikan diri kita sendiri. Iya saudara, saudara serahkan sama Tuhan. Iya saudara, serahkan segala, mungkin ada amarah kita, ada kecewa, ada persoalan-persoalan. Iya saudara, serahkan semuanya pada Tuhan, serahkan hatimu pada Tuhan. Tuhanlah yang akan memperbaiki hatimu. Karena manusia gak bisa memperbaiki hatinya sendiri. Yang bisa memperbaiki hati itu hanya Tuhan. Itu sebabnya serahkan hatimu kepada Tuhan. Amin. Ya, doakan suamimu Bu, doakan istrimu Pak, ya dukung suamimu Bu untuk pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar, pekerjaan yang diberkati. Ya saudara, serahkan istrimu Pak, serahkan keluargamu, ya sungguh-sungguhlah dalam Tuhan, apapun yang kau perlukan, kau butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Paulus mencatat kepada jemaat di Filipi, dan ini juga berkat bagi kita. Ya saudara, pelajarannya apa saudara Bapak Ibu? Ya, supaya saudara dan saya fokus kita tetap kepada janji dan rencana Tuhan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Filipi tadi katakan saudara ya, Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, semua tinggalkan, semua kita sudah mau
Natal saudara, udah ini pohon Natal udah ada nih saudara ya. Ya masa pohon Natal udah ada, hati kita masih belum mau berubah juga kan saudara. Ya udah ada banyak ornamen-ornamen Natal, ya saudara, tanggal 7 udah sebentar lagi. Ya jangan lupa saudara Bapak Ibu, tanggal 7 Desember kita ada Natal Tiberias. Saudara dan saya kita mengucap syukur, kita dukung doa Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan. Sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Ya Tiberias nggak pernah, saudara awalnya saudara Tiberias nggak mau bikin Natal di GBK Senen Jakarta. Ya kalau saudara mengingat, saudara mendiang pendeta Yesaya Pariaji, gembala sidang saudara dan saya, ya bahkan ibu pendeta Darniati Pariaji, dalam kesaksian beliau pengen bikin Natalnya di desa-desa saudara Bapak Ibu. Di desa-desa, di tempat-tempat kecil, di kota-kota kecil, bersama dengan orang-orang kecil. Nggak pernah ada cita-cita bikin di GBK Senen Jakarta. Ya, atas anugerah kebaikan Tuhan saudara. Natal Natal Tiberias di GBK Senayan Jakarta itu udah dari tahun 2000 kalau nggak salah saudara. Jadi sudah 20 lebih, 22, 23, 24 kali sudah Bapak. Oh kemarin minus COVID ya. Ya waktu pandemi kan nggak bikin, jadi mungkin sekitar 20, 21, 22 kali saudara Bapak Ibu. Ya saudara, kita bersyukur saudara Bapak Ibu, kita ada di tempat ini mengucap syukur buat kasih Tuhan akan Natal. Ya, saudara dan saya, Tuhan beri janjinya, rencana yang indah melalui Natal. Katakan amin. Ya, saudara dan saya pandang ke depan. Ya, Paulus katakan, aku mengarahkan diri kepada yang ada di hadapanku dan berlari-lari. Ya, saudara. Alkitab mengatakan saudara, berlari-lari. Artinya apa saudara? Semangat, berjuang, terus ke depan. Ya, saudara, mengarahkan diri ke depan. Jangan lagi ke belakang saudara Bapak Ibu. Jangan lagi ingat-ingat yang lalu. Jangan lagi, tapi Pak Pendeta nggak tahu Pak, ya suami saya Pak omongannya pedes Pak Pendeta. Ya itulah manusia saudara Bapak Ibu, ya saudara, orang kadang ya ada begitunya, yang nggak suami, yang nggak istri, ya saudara, yang nggak, Pak Pendeta nggak tahu suami saya. Dulu Pak waktu saya badan saya masih begini Pak kayak gitar. Ya, dalam hati. Sekarang bukan kayak gitar berarti. Dulu Pak, ya, dia panggil tiap hari sayang Pak, baby, honey, ya pokoknya Pak ayang-ayang terus. Waktu anak 1 masih sayang panggilnya Pak, anak 2 panggil nama Pak, berubah Pak, luntur dikit. Anak 3 Pak, berubah Pak, bukan yayang, bukan nama lagi Pak, badak buruan lu. Kita terlambat nih, udah jam berapa nih, mau ke gereja jam 6 pagi. Ya lama banget lo make upnya. Ya sudah. Pak saya kan ya namanya juga kaum wanita Pak. Kita kan perlu merias wajah. Saya nggak lama kok Pak, cuma 60 menit, itu sejam Bu. Jadi kadang-kadang ya bapaknya juga begitu. Ya ibunya juga penjelasannya, nggak lama kok Pak, cuma 60 menit. Ya bapaknya juga di depan juga, badak buruan. Jadi ya bukan di sini. Ya di Kelapa Gading semuanya baik. Itu cerita di Kenya, saudara. Ya, saudara dan saya, ya lupakan yang lalu, arahkan pandangan kita ke depan. Ya saudara, ya perkataan begini, lupakan saudara Bapak Ibu. Ya saudara dan saya, ya kita masuk Natal, kita menjelang Natal, kita akan mengakhiri tahun 2024. Mari saudara dan saya lebih dekat pada Tuhan. Tuhan beri hati yang baru, Tuhan beri yaitu berkat yang baru. Ada rencana yang indah yang baru dari Tuhan untuk saudara dan saya mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama saudara, kita lihat firman Tuhan saudara bersama-sama. Yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, ya saudara, mengapa kita tidak boleh menoleh ke belakang. Dia sudah belajar dari peristiwa istri Lot yang tidak ditulis namanya itu. Ya saudara, dia tidak ditulis namanya siapa, tasnya apa, ukuran sepatunya berapa, nggak ada saudara Bapak Ibu. Ya saudara, rambutnya bagaimana, nggak ditulis. Ya saudara, kita bersyukur saudara dan saya berdoa, namaku tercatat di sorga. Katakan amin. Keluargaku dikenal malaikat. Amin. Karena apa? Yang ketiga sudah menoleh ke belakang adalah tanda dari ketidaktaatan. Ya saudara, sekali lagi ketidaktaatan akan merugikan saudara dan saya. Saya paham, saya mengerti ya di dalam Tuhan kadang-kadang saudara ya sulit, tidak mudah untuk taat pada firman Tuhan. Tapi saya percaya saudara dan saya yang melakukannya saja. Ya saudara, sama-sama bilang sama saya, lakukan saja.
Iya saudara, kalau kebenaran firman Tuhan saudara dan saya lakukan saja tanpa pikir-pikir. Kalau yang lain-lain kita mungkin harus mikir-mikir apa gimana itu. Kalau kebenaran firman Tuhan saudara dan saya lakukan saja, amin. Ya saudara, sudah banyak contoh-contohnya saudara. Ya lakukan saja ketika mereka melakukan. Ya saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Petrus dan teman-temannya mereka melakukan saja. Apa yang mereka dapat? 153 ekor ikan banyaknya. Ya, dan 153 ekor ikan itu saudara, jala yang mereka miliki tidak hancur, tidak koyak. Ya, walaupun mereka punya potensi untuk berargumen, tanya sama Tuhan atau bilang sama Tuhan, Tuhan, kita ini nelayan Tuhan, kita udah cari ikan semalam-malaman, ya. Jadi kita nggak dapet. Tapi Petrus tidak mengatakan itu. Petrus tetap percaya kepada kebenaran, kepada perkataan Tuhan. Katakan amin. Jadi ketaatan itu sangat-sangat berhubungan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Amin. Saudara dan saya kita mau taat sama Tuhan karena kita percaya penuh. Katakan amin. Abraham percaya penuh kepada janji Tuhan. Ya walaupun Alkitab bilang, Roma bilang tidak ada dasar untuk berharap. Ya saudara, bagi Abraham. Tapi dia berharap juga. Ya, dan Abraham melihat seorang anak yang namanya Ishak di umurnya bukan 20. Umur Abraham bukan 30 waktu Ishak lahir. Umur Abraham bukan 40 waktu Ishak ada. Tapi Ishak lahir di tengah-tengah Abraham dan Sarah. Ketika Abraham umurnya cepek 100. Iya saudara. Ketika umurnya sudah sangat lanjut usia. Walaupun Nuh, iya saudara, dikatakan dicibir orang, ya siang-siang bikin perahu, bikin kapal. Udah gini kali. Ngapain? Ya kan orang gak ada hujan, gak ada angin. Nggak ada apa-apa, bikin perahu, ngapain ngapain Om Nuh, ngapain Nuh. Tapi semua mereka, ya saudara, orang-orang yang mencibir Nuh, ya saudara, mohon maaf saudara, kemana mereka semua? Iya saudara, saudara dan saya kita orang-orang yang taat pada firman Tuhan, keluargamu, pasti selamat. Amin saudara. Alkitab hari ini mengingatkan saudara dan sekali lagi belajarlah dari ketaatannya Tuhan Yesus. Ini ketaatan yang agung saudara Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 8 dan 9. Filipi 2 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Jadi ketaatan ya saudara berhubungan dengan kerendahan hati. Dan suatu hari saudara dan saya percayalah, kalau saudara dan saya kita jalan dengan rendah hati, dengan taat setia di hadapan Tuhan, ada waktunya Tuhan akan meninggikan saudara dan saya. Tuhan yang berjanji, Tuhan angkat karirmu. Tuhan yang berjanji, Tuhan berkati keluargamu. Tuhan yang berjanji, rupa-rupa yang kau perlukan, kau butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Elia di sungai Kerit saudara Bapak Ibu, ya, dia taat ikut apa perintah Tuhan, dia nggak tahu daerah itu, ya saudara, dia nggak tahu Tuhan mau bagaimana dengan hari-hari besok, hari depannya, tapi Elia ikut apa kata Tuhan. Dan lihat penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan bisa kirim burung gagak itu yang notabene bukan burung yang baik, ya burung yang baik apa Pak Pendeta? Burung gereja mungkin, ya saudara. Adanya di Indonesia ya saudara, nggak tahu kalau di sana saudara. Burung gagak itu bawa makanan, daging pagi dan sore, udah kayak restoran Padang. Loh iya loh, Alkitab yang bilang. Iya saudara, Elia di sungai Kerit di 1 Raja-Raja 17 saudara. Pagi burung gagak bawa daging buat Elia, sore datang lagi dia bawa daging. Iya saudara, Elia taat, Elia nggak ngerti saudara, Tuhan ya mau kemana ini Tuhan, aku bagaimana nih. Saudara, pada saat itu tidak ada turun hujan. Iya saudara, tidak ada turun hujan. Raja Ahab itu raja yang memberontak kepada Tuhan. Makanya hujan gak turun. Ya, Raja Ahab itu tanya sama Elia, kapan nih hujan nih? Hai engkau Elia, nabi Tuhan, hamba Tuhan. Elia bilang, kalau aku gak bilang hujan, gak akan turun hujan. Saudara perhatikan saudara, Elia manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Tapi Tuhannya luar biasa. Tuhannya Elia sama Tuhannya saudara dan saya, kita sama. Amin saudara. Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup untuk menolong, memberkati, menyelamatkan saudara dan saya. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Itu sebabnya penting bagi saudara dan saya, melalui pelajaran istri Lot saudara dan saya, taat saudara.
Padahal dia udah lihat, udah ke depan, harusnya udah enak, udah sukacita, sudah Bapak Ibu. Ya itulah godaan kadang-kadang sudah Bapak Ibu. Kita harus kuat. Mendiang Pendeta Pariaji selalu menyampaikan kepada saudara dan saya, di akhir zaman mari kita berjuang, kita kuat. Amin. Iya saudara, kita taat kepada firman Tuhan. Gak apa-apa saudara Bapak Ibu, lakukan saja. Ya saudara, berkatnya untuk saudara dan saya. Saya tutup, saudara boleh tutup Alkitabnya, yaitu satu kebenaran ya saudara yang disampaikan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Ya saudara, memberkati, menolong saudara dan saya, mengingatkan saudara dan saya. Ya saudara, Billy Graham pernah mengatakan saudara di dalam pelayanannya, obedience is the key to unlocking God's promises in your life. Without it, without obedience, faith remains incomplete. Ya saudara, obedience adalah ketaatan. Jadi ketaatan adalah kunci untuk membuka janji Tuhan, rencana Tuhan yang indah di dalam hidup saudara dan saya. Ya, dan tanpa ketaatan, faith remains incomplete. Iman itu nggak lengkap. Karena iman jadi lengkap kalau saudara dan saya taat. Tadi cerita-cerita yang saya sampaikan saudara, Petrus dan teman-temannya, Nuh, Abraham, ya saudara, semua mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Imannya saudara disertai dengan ketaatan. Iman saudara dan saya harus disertai dengan, yaitu kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Enggak ada yang lain yang hanya Tuhan yang hatinya harus disenangkan. Katakan amin. Amin saudara. Kadang-kadang kalau kita beribadah, kadang-kadang jemaat ya saudara, atau ya kita mungkin ya bukan hanya jemaat, ya mungkin kita yang melayani juga kadang-kadang tempatnya gak enak nih, AC-nya kurang dingin, tempatnya susah parkirnya, gini, gitu. Ya, pengen hatinya seneng gitu saudara. Ya, pengen hatinya pokoknya nyaman gitu saudara. Kadang-kadang ya saya berpikir yang harusnya hatinya senang itu kita atau Tuhan ya saudara. Harusnya Tuhan. Baik sebagai jemaat, baik sebagai pelayan Tuhan, ya saudara dan saya, kita harus percaya bahwa ketika hati Tuhan senang, ya saudara, apapun yang kau butuhkan, apapun yang kau doakan, Tuhan pasti kabulkan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, bersama-sama dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia bagimu Tuhan. Bersama-sama ku sembah kudus, ku sembah Tuhan, kuduslah nama-Mu, agunglah nama-Mu, ajaib kasih-Mu Tuhan, mulia bagimu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan, ucapan syukur kita yang paling meriah hanya bagi Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, dari dasar hati kita pandang wajah-Nya. Kami sembah selama kami masih ada waktu.
Yesus yang mulia. Lagi bersama katakan kami sembah, ku sembah, kudus, kami angkat tangan kami sembah Engkau Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan, sembah Yesus Raja, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Bagimu dan ku sembah, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sejuk Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Pada saatnya kita boleh siapkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus bersama-sama sambil bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk terima yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin. Bersama-sama, mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga oleh kasih-Mu bersama keluarga setiap hari. Kami hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia dan saling menghargai. Rukun damai berkat Tuhan tercurah bagi keluarga dalam nama Yesus. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga kami punya rumah di bumi, rumah di sorga.
tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Berkati mulut kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, setiap hari diurapi, diperbaharui, tidak berdusta, agar apapun yang kami doakan, Tuhan kabulkan, berhasil. Berkati tangan kami ya Tuhan, tidak tercemar, setiap hari diperbaharui, tidak mencuri, agar apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan berhasil. Yang ketiga, oleh setiap tetes darah Tuhan Yesus, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami raih janji firman Tuhan, oleh darah Yesus sakit penyakit sembuh, oleh bilur-bilurnya bebas dari virus. Kami tolak migran, kami tolak vertigo, kami tolak insomnia. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, tidak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak COVID, kami tolak terkapar. Oleh darah Tuhan Yesus, kami sehat, kami sembuh dalam nama Yesus. Kami panjang umur, peredaran darah kami lancar, kami tolak pecah pembuluh darah, kami tolak penyumbatan oleh darah Yesus. Empedu sehat, pankreas sehat, tidak katarak, mata kami sehat, tidak rabun dalam nama Yesus, tidak saraf kejepit oleh darah Yesus. Kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah normal. Kami diberkati oleh darah Tuhan Yesus, kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing setiap kita pribadi boleh berdoa kepada Tuhan. Setiap kita boleh katakan pada Tuhan apa yang hari ini menjadi keperluan kita, bahkan juga kebutuhan kita. Ucap berkat untuk keluarga kita, ucap berkat untuk masa depan kita, untuk gereja Tiberias. Jika ada penyakit, percayalah penuh oleh darah Tuhan Yesus yang menyatu dengan tubuh kita. Segala penyakit sudah menjadi sembuh dengan iman kepada Tuhan Yesus. Mujizat pasti terjadi. Kembali bersama-sama kita katakan, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal. Oleh darah Tuhan Yesus bersama keluarga, setiap hari bebas dari hutang-hutang. Kami tolak roh maut, kami tolak celaka bahaya. Malaikat sorga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Segala fitnah, niat orang jahat, rancangan jebakan dipatahkan oleh darah Yesus. Kami diselamatkan. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab tubuh dan darah Tuhan menjadikan Yesus terlebih besar di dalam hidup kita. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati sama-sama kita nyatakan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang meriah hanya bagi Tuhan.
Mari angkat minyak saudara, jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Saudara, kita berdoa dengan iman kepada Tuhan Yesus. Saudara yang belum punya nanti terima dari depan. Dengan iman bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Warga sorga kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati sehat, panjang umur, tegap sentosa, berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara Bapak Ibu boleh oleskan di kepala, saudara boleh oleskan juga di tubuh. Saudara dan saya kita dijaga malaikat, warga sorga sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Keluargamu, keluargaku sehat sempurna, umur panjang, tegap sentosa, diberkati apa yang kita kerjakan berhasil di dalam Tuhan. Saudara dan saya berbahagia, saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan setiap hari. Setiap pokok doa umatmu disucikan, dikuduskan, dikabulkan Tuhan, dijawab Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan dari yang jahat. Tuhan beri jalan keluar dari setiap persoalan, dari setiap tantangan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat mujizat Tuhan. Punya rumah di bumi di sorga, diberkati dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhasil, diberkati punya keturunan-keturunan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami berdoa menyerahkan jemaatmu, semua pokok doa mereka diberkati, dikabulkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan setiap langkah kami pulang umatmu dari gereja Gading Nias menuju ke tempat kami masing-masing dalam berkat Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus setiap suami istri, rumah tangga, keluarga berbahagia dalam Tuhan. Apa yang mereka pegang kerjakan diberkati Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Anak-anak muda diberkati Tuhan Yesus dalam masa muda mereka, masa depannya indah dalam Tuhan. Pekerjaan mereka berhasil dalam nama Yesus. Kuliah sekolah mereka diberkati. Mereka yang menghadapi ulangan, ujian akhir semester atau apapun namanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang membuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Nilainya 9, 10. Anak-anak muda, roh juara, roh generasi minyak anggur tidak dirusakkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami diberkati Tuhan, punya masa depan yang indah. Berkati ya Tuhan Yesus setiap rumah tangga, keluarga dalam kasih sayang Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaatmu juga di gereja, di live streaming, Tuhan Yesus memberkati. Setiap suami istri, keluarga, anak-anak muda diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan acara Natal Tiberias 7 Desember 2024 penuh kemuliaan Tuhan Yesus, atas kasih Tuhan, atas kuasa Tuhan. Tuhanlah yang membuatnya sukses, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Natal Tiberias penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan yang mengirim ratusan ribu jiwa untuk mengalami Tuhan Yesus di dalam Natal Tiberias dalam nama Tuhan Yesus. Yang pernah hadir, hadir kembali. Yang belum pernah hadir, Tuhan kirim dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa diberkati, diurapi, ada berkat mujizat tanda yang indah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, bersama dengan keluarga besar, berbahagia, anak cucu mantu diberkati. Berkati semua program gereja dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang membuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan, berkati ya Tuhan Yesus semua yang sudah melayani pagi hari ini, worship team, usher, guru sekolah minggu, soundman, operator media. Tuhan Yesus memberkati setiap rekan-rekan yang melayani. Berkati Sony, Geril, semua worship team diberkati Tuhan. Bahkan berkati Tuhan Yesus, yaitu semua kami yang melayani di dalam tempat ini, di ruang ibadah, bahkan yang di luar juga. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus setiap pelayanan kami biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan, yaitu semua jemaat Tuhan, saudara-saudara kami. Tuhan Yesus memberkati Pak Yobel dan keluarga. Berkati Tuhan Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga. Berkati Tuhan Bu Deborah dan keluarga, Bu Pingkan dan keluarga, Bu Intan dan keluarga. Anak-anaknya diberkati berhasil. Berkati Pak Andre dan Bu Alin. Tuhan Yesus memberkati
memberkati Pak Henry dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati siapapun kami pada hari ini yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang menyediakan semua rupa-rupa keperluan kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus disediakan Tuhan. Akhirnya pulanglah dalam berkat damai sejahtera. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala, bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Mulia Kau